Halo, saudara apa kabar hari ini? Ini kayaknya edisi spesial nih ya, karena hari ini bertepatan Jumat Agung. Waduh, ini jadi hari yang sangat spesial. Kita memperingati penderitaan hingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, saudara, kalau saudara berkunjung ke Israel, ada satu tempat yang indah tapi hampir nggak pernah dikunjungi. Ya, tempat itu taman yang sangat bagus, ya, tempat yang kalau dilihat ya dari kejauhan gitu, kok asri gitu ya, pengen gitu ke situ. Tapi kok selalu tidak masuk dalam daftar kunjungan gitu. Tempatnya di lembah di bawah begitu, seperti di bawah jurang begitu ya, karena jalannya ada di atas dan di bawah, kira-kira bisa mungkin 50 meter lebih di bawah sana. Di situ juga ada sebuah gereja, ya, ada gereja juga. Nah, tempat itulah yang di surat atau di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 19 yang disebut dengan Hakaldama. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Artinya tanah darah. Tanah darah. Bukan tanahnya seperti darah atau berbau darah, bukan. Ya, maksudnya adalah tanah itu punya latar belakang lah kira-kira gitu ya, yang tidak baik. Nah, karena tanah itu adalah tanah yang dibeli oleh Yudas Iskariot. Lah kok Yudas Iskariot mati di situ ya. Yang di Kisah Para Rasul 1 itu diceritakan perutnya terbelah ya, perutnya meletus ya, karena mayatnya lama tergantung lalu busuk dan jatuh dan terbelah begitu ya. Menjijikkan, tapi itulah kisah Yudas. Dan di hari-hari berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, nama Yudas ini juga nama yang terus terdengar ya. Nama yang tidak asing. Selain 2 hari lalu saya menyebut Herodes ya. Yudas, Yehuda, nah, sebuah arti nama yang sama. Artinya terpujilah Tuhan. Bagus sekali sebetulnya namanya ya. Ya iyalah. Nama kan kadang nggak ada hubungannya sama karakter seseorang, walaupun itu adalah harapan ya. Ya nggak bisa kita katakan apalah arti sebuah nama. Buat saya nama itu penting juga karena doa, harapan gitu ya. Itulah nama. Dan Yudas sebetulnya artinya bagus. Dan salah satu yang menarik dari kisah Yudas dan Tuhan Yesus di hari-hari menjelang penderitaan dan kematiannya adalah istilah Judas Kiss. Wah, ciuman Yudas ya. Ciuman kemunafikan. Waduh, ya. Jadi kan sudah tahu ya, ketika Yudas bersekongkol, kong kali kong dengan para imam dan ingin menangkap Tuhan Yesus, lalu para imam tanya, yang mana tuh orangnya? Gampang, orang yang kucium itulah Yesus dan tangkaplah dia. Nah, jadi itu adalah ciuman kematian ya. Judas Kiss itu adalah ciuman kematian, ciuman pura-pura, ciumannya orang munafik, saudara. Dan karena ciuman itulah maka Yesus ditangkap. Ya,
Yudas juga simbol dari orang-orang di sekitar kita yang hidup dengan kemunafikan, kepura-puraan, ya. Dan banyak orang sangat menikmati hidup dalam kepura-puraan ini. Ya, karena dia kan lebih aman ya, secure gitu kan. Ya. Lebih pede, ya. Dia merasa nggak ada persoalan, ya. Dia akan tampil asik di depan orang karena kemunafikannya itu, ya. Dia bisa tutupi persoalannya, permasalahannya, keburukannya, dosanya, kejahatannya lewat kemunafikan itu, lewat kepura-puraan itu. Dan bahkan dengan kemunafikannya itu, beberapa orang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, termasuk pujian bahkan. Parah banget ya, parah banget sebetulnya itu. Buat saya sangat keterlaluan ya. Ya memang itulah kemunafikan. Itu ada memang untuk, ini penting untuk diperhatikan saudara ya, untuk sementara waktu menutupi bopeng yang ada. Ya, itu kalau aplikasi handphone itu kan sekarang ada banyak aplikasi yang memoles muka menjadi lebih muda, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun gitu ya. Dan itu banyak sekali menipu orang ya dengan pura-pura jadi lebih muda. Saya kadang-kadang dengan istri main-main dengan gitu. Wah, wajahku kalau umur 17 tahun kayak apa ya? Bahkan bayi pun ada kan saudara ya. Mukanya jadi bayi atau dibolak-balik tuh. Kalau Yudi versi perempuan, astaga ya. Jadi pura-pura itu untuk sementara. Karena itu nggak bisa selamanya, saudara. Tidak bisa selamanya. Ya, kepura-puraan itu, kemunafikan itu pasti akan dibongkar. Itu pasti. Saudara ya. Makanya sebelum itu menambah rasa malu, saudara, dan lebih membuat hancur hidup kita, mari stop munafik, stop pura-pura. Lebih baik kita menyesali itu dan memperbaiki diri ya, daripada petentang-petenteng gitu ya. Tampil asik ya, tampil keren, dapat pujian orang, wah hebat, bicaranya hebat, khotbahnya hebat, pelayanannya hebat ya, dan lain sebagainya. Tapi semua itu hanyalah kepura-puraan, hanya poles-poles saja ya, nenek-nenek dibedaki, kambing dibedaki. Tapi Tuhan juga tidak berkenan. Kemunafikan itu, kepura-puraan itu terus ada di atas panggung, terus menipu orang, dan pasti akan dihentikan. Mari kita berhenti berpura-pura, belajar jujur, ya, sehingga ketika kita jujur, kita akan berada di anak tangga yang tepat. Kalau kita memang masih di anak tangga ketiga dari 10 anak tangga, ya terimalah. Memang kita pantasnya di anak tangga ketiga. Dan jangan menyerah, kita bisa perbaiki kan? Sehingga kita bisa perlahan naik. Ya, jangan dengan pura-pura kita berada di anak tangga ketujuh, wah kelihatan mentereng dan keren. Padahal itu hanya pura-pura. Tapi kita nggak bisa naik lagi, malah terpleset dan terjatuh ke anak tangga bahkan yang paling bawah. Itu lebih memalukan. Kita belajar jujur dan meningkatkan, mengupgrade diri, kualitas kita sebaik-baiknya apa adanya. Itu lebih mulia dan itu lebih berharga di mata Tuhan. Stop ciuman mematikan Judas Kiss itu dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita merenungkannya bersama saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.